Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat yang solih dan solihah semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Kak Nini. Kali ini seperti janji Kak Nini masih akan membahas atau berkisah tentang para pemimpin bidadari surga atau kisah sahabiah. Nah, kali ini Kak Nini akan berkisah tentang sosok wanita yang berparas cantik berkulit putih, dan dia dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas yang mendampingi seorang lelaki yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adik-adik, sahabat-sahabat semua dan teman-teman semuanya, Aisyah As-Siddiqiyah binti As-Siddiq. Aisyah adalah putri dari sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayah Aisyah ini, seperti yang Kak Nini sampaikan, adalah orang yang kedua yang waktu itu masuk pertama kali memeluk agama Islam setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Dan yang pertama tentu saja yaitu Khadijah. Nah, adik-adik, Ibunda Aisyah atau istri dari Abu Bakar As-Siddiq bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinani. Beliau adalah salah seorang wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah. Masya Allah. Ia termasuk dalam jajaran sahabiah yang masuk surga. Senang sekali adik-adik, semoga kelak kita semuanya juga akan masuk surga dan berjumpa dengan mereka semuanya. Adik-adik, Aisyah radhiyallahu anha lahir di Ummul Qura. Ia lahir di bulan Syawal, ujung tahun kelima setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, atau pada bulan Juli tahun 614 Masehi. Sedari kecil, Aisyah radhiyallahu anha dididik dalam lingkungan dakwah Islam karena memang keluarganya sudah masuk ke agama Islam pada waktu itu. Artinya Islam sudah menyebar walaupun pada saat itu Rasulullah masih berdakwah secara diam-diam. Adik-adik tahu tidak, Aisyah ini memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah setelah wafatnya At-Thahirah. Siapakah dia? Iya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah SAW. Adik-adik, sahabat-sahabat semua yang solih dan solihah, khususnya yang solihah, wahyu itu datang kepada Rasulullah melalui mimpi. Maksudnya wahyu bahwa Aisyah adalah kelak akan mendampingi Rasulullah menjadi istri beliau. Nah, 2 tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah SAW menceritakan semuanya kepada kedua orang tua Aisyah. Siapakah beliau? Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Wahai Ummu Ruman, didiklah putrimu Aisyah dengan baik dan jagalah ia untukku. Itu pesan Rasulullah kepada Ummu Ruman. Betapa bahagianya kedua orang tua Aisyah, Abu Bakar dan Ummu Ruman, karena ia memiliki buah hati yang kelak akan mendampingi orang yang paling dicintai, dan orang yang paling dicintai oleh Allah tentunya yaitu Muhammad SAW. Nah, ketika waktunya tiba, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah dengan mas kawin sebesar 500 dirham. Ia adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang dinikahi masih gadis. Nah, adik-adik semuanya, sahabat-sahabat yang solih dan solihah, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha ini penuh dengan keberkahan karena dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Abu Bakar sangat bersyukur sekali atas pernikahan ini. Maka hubungan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah semakin dekat dan semakin akrab. Setelah menikah dengan Rasul, gelar Ummul Mukminin tersandang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagai seorang Ummul Mukminin, beliau sadar bahwa beban dan amanah yang diterimanya harus ia jalankan dan semuanya diserahkan kepada Allah. Artinya Aisyah semakin dekat dengan Allah karena dia membawa beban sebagai Ummul Mukminin, pemimpin para orang-orang mukmin. Nah, adik-adik yang solih dan solihah semuanya, sekarang kita masuk pada keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dakwah Islam yang menyebar secara diam-diam di kota Mekah oleh orang Quraisy ternyata cepat diketahui. Kaum muslimin mengalami banyak tekanan pada waktu itu karena banyak yang tidak suka, termasuk keluarga Rasulullah sendiri, yaitu pamannya yang bernama Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah tetapi menentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah peran penting Ibu Aisyah dalam mendampingi Rasulullah ketika berdakwah. Nah, adik-adik yang solih dan solihah, ketika hijrah ke Madinah atau pindah ke Madinah, Aisyah mengawali kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah. Ia bersabar walaupun hanya menempati rumah yang sangat sederhana sekali, yang rumah itu mepet ya, berada di tepat di sebelahnya Masjid Nabawi. Nah, pernah suatu saat Aisyah ini mendapat keutamaan, yaitu salah satu wanita yang mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril. Nah, ceritanya begini. Dalam satu riwayat, rumah Aisyah pada saat itu dikelilingi oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala memilih Ummul Mukminin Aisyah untuk mendampingi Rasulullah, dan ia merupakan satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena Aisyah terkenal wanita yang sangat cerdas. Nah, Ummul Mukminin ini adalah wanita yang sangat istimewa. Rasulullah berkata kepadanya waktu itu, "Wahai Aisyah, ini Jibril, ia mengucapkan salam kepadamu." Aisyah lalu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Wahai Rasulullah suamiku, engkau melihat apa yang tidak bisa kami lihat." Aisyah merasa bahagia dan senang sekali ketika mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Aisyah adalah wanita yang dibela oleh Allah saat ia mendapatkan fitnah. Keutamaan Aisyah ini ketika ia difitnah oleh orang-orang munafik, Allah membelanya. Ia menjadi sebab turunnya surat An-Nur ayat 11. Nanti kita simak bersama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan nama baik Aisyah yang sudah tercemar karena difitnah oleh orang-orang munafik. Nah, peristiwa ini disebut dengan hadisul ifki. Adik-adik yang solih dan solihah semuanya, itulah 2 keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Ummul Mukminin Aisyah dengan mengatakan bahwasanya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan sarit, yaitu makanan yang paling enak atas seluruh makanan yang ada. Pada waktu itu adik-adik yang ada di rumah semuanya, sarit ini adalah sejenis makanan yang paling disukai oleh Rasulullah, makanan yang paling lezat di kota Mekah, seperti potongan-potongan roti yang dicampur dengan daging. Nah, Rasulullah mencintai istrinya Aisyah ini dan mengatakan kepada para sahabatnya bahwa
dia maksudnya lebih baik daripada wanita-wanita yang lainnya. Nah adik-adik, semoga kita semuanya bisa mensuri tauladani Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, akan tetapi yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Baik, kita akan berjumpa lagi dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha pada sesi yang berikutnya. Jangan lupa tetap ikuti kisah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari para pemimpin bidadari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.